Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart, perkenalkan nama saya Desi Citra Amanda dari kelas PGMI 1D Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, apa sih itu anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus atau sering disebut juga dengan ABK adalah anak-anak yang memiliki gangguan atau ketidakmampuan atau tergolong mempunyai bakat sendiri dibandingkan dengan anak normal. Salah satu upaya yang diberikan oleh pemerintah untuk menangani anak berkebutuhan khusus adalah mendirikan sekolah SLB. Banyak sekolah luar biasa yang didirikan oleh pemerintah yang bukan hanya saja di daerah provinsi, tapi ada juga di daerah kabupaten, kecamatan, maupun desa. Sekolah luar biasa atau disebut juga dengan SLB yang telah didirikan oleh pemerintah adalah salah satu upaya untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus sama juga halnya dengan anak yang tidak mempunyai ketidakmampuan. Pengertian ketidakmampuan di sini adalah keterbatasan fungsi yang membatasi kemampuan seseorang. Dalam hal ini, ketidakmampuan dapat dikategorikan juga sebagai anak cacat yang bisa juga disebabkan oleh masyarakat, lingkungan fisik, atau sikap dari orang itu sendiri. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai gangguan seperti gangguan organ indera, gangguan fisik, gangguan retardasi mental, gangguan bicara dan bahasa, gangguan belajar, dan gangguan emosional dan perilaku. Nah, yang pertama yaitu gangguan indera. Gangguan indera terdiri dari kerusakan pada mata dan telinga. Gangguan pada penglihatan serius dikenal sebagai low vision, buta, rabun dekat, dan rabun jauh. Bagi anak yang menderita gangguan atau kerusakan penglihatan ini adalah dengan cara menentukan modalitas seperti sentuhan atau pendengaran yang dengannya murid dapat belajar dengan baik. Anak yang mengalami gangguan pada pendengaran adalah anak yang tuli secara lahir atau tuli saat masih anak-anak. Secara psikologis, anak yang lemah dalam pendengarannya biasanya mempunyai kelemahan dalam hal berbicara. Pendekatan yang digunakan dalam belajarnya bisa menggunakan pendekatan oral dan pendekatan manual. Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan oral adalah menggunakan metode membaca gerak bibir. Speech reading menggunakan alat visual untuk mengajar membaca dan sejenisnya. Sementara pendekatan manual adalah menggunakan bahasa isyarat dan mengeja jari atau fingerspelling. Untuk yang kedua yaitu gangguan fisik. Gangguan fisik anak antara lain adalah gangguan ortopedik seperti gangguan karena cedera otak dan gangguan kejang-kejang. Banyak anak yang mengalami gangguan fisik ini membutuhkan pendidikan khusus dan pelayanan khusus seperti transportasi, terapi fisik, pelayanan kesehatan sekolah, dan pelayanan psikologis khusus. Yang ketiga yaitu retardasi mental. Retardasi mental adalah kondisi siswa sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Kategori dari retardasi mental ini terdiri dari ringan, moderat, berat, dan parah. Adapun faktor penyebab retardasi mental diantaranya faktor genetik dan kerusakan otak, sindrom Down, faktor lingkungan dari luar, dan lain-lain. Strategi guru dalam mengajar anak retardasi mental yaitu yang pertama, membantu anak untuk melatih menentukan pilihan personal dan determinasi diri jika memungkinkan. Yang kedua, selalu ingat level fungsi mental anak karena anak yang mengalami retardasi mental ini biasanya lebih rendah ketimbang anak lain di kelas. Untuk yang ketiga, sesuaikan instruksi pengajaran dengan kebutuhan anak. Yang keempat, gunakan instruksi yang jelas dan sederhana, salah satu contohnya berikan gambaran dan konkret yang jelas. Yang kelima, selalu mengulang beberapa kali konsep yang telah mereka pelajari sampai mereka menguasai, dan masih banyak lagi. Untuk yang keempat yaitu gangguan bicara dan bahasa. Gangguan bicara dan bahasa seperti gangguan artikulasi, gangguan suara, dan gangguan kefasihan dalam berbicara. Yang kelima yaitu Attention Deficit Hyperactive Disorder atau sering disebut juga ADHD. ADHD ini adalah bentuk ketidakmampuan anak yang ciri-cirinya antara lain kurang perhatian, hiperaktif, impulsif, kognitif motorik, dan gangguan kemampuan sosial.
Yang keenam yaitu gangguan perilaku dan emosional. Gangguan perilaku dan emosional terdiri atas problem serius dan terus-menerus yang berkaitan dengan hubungan, agresi, depresi, ketakutan yang berkaitan dengan persoalan pribadi atau sekolah, dan juga berhubungan dengan karakteristik sosio-emosional yang tidak tepat. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.